Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, tetap ceria dan tetap semangat. Alhamdulillah teman-teman bertemu kembali bersama Ustazah Puspita dalam pembelajaran fikih. Kita masih di tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku, dan subtema 3, aku bangga dengan daerah tempat tinggalku. Dan materi yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai keutamaan sholat duha. Baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Ustazah izin untuk memimpin doa. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kefahaman. Amin. Semoga kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan lancar ya teman-teman. Baik, sebelum Ustazah mulai pembelajarannya, Ustazah izin untuk memberikan pijakan terlebih dahulu. Yang pertama, pastikan teman-teman fokus menyimak isi materi dari awal hingga akhir. Kemudian yang kedua, pastikan teman-teman duduk dengan posisi yang nyaman atau duduk dengan posisi yang tegak. Yang ketiga, pastikan teman-teman menyelesaikan proyeknya dan bekerja dengan tuntas. Baik, Ustazah langsung mulai saja. Sebelumnya kita akan bahas mengenai waktu duha. Apa itu waktu duha? Waktu duha adalah waktu ketika matahari mulai naik sejak terbitnya, kira-kira pukul 7 pagi hingga zuhur. Jumlah rakaat sholat duha minimal 2 rakaat dan maksimalnya adalah 12 rakaat dengan dilakukan setiap 2 rakaat sekali salam. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya manusia memiliki 360 persendian, setiap persendian itu memiliki kewajiban untuk bersedekah. Para sahabat pun mengatakan, lalu siapa yang mampu bersedekah dengan seluruh persendiannya, wahai Rasulullah? Nabi SAW lantas mengatakan, menanam bekas ludah di masjid atau menyingkirkan gangguan dari jalanan. Dan jika engkau tidak mampu melakukan seperti itu, maka cukup lakukan sholat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Ahmad. Nah, sekarang kita masuk pada keutamaan sholat duha. Yang pertama adalah sholat duha sebagai pengganti sedekah dengan seluruh persendian. Nah, tadi dalam hadis riwayat Ahmad sudah dijelaskan ya. Lalu yang kedua, Allah akan mengampuni semua dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Sebagaimana dalam hadis yang bersumber dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Kemudian yang ketiga, masuk surga lewat pintu khusus, yaitu pintu duha yang sudah disediakan oleh Allah. Kemudian yang keempat, Allah akan mencukupkan rizkinya. Sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, rukuklah atau sholatlah karena aku pada awal siang sholat duha 4 rakaat, maka aku akan mencukupi kebutuhanmu sampai sore hari. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kelima, mendapat pahala haji dan umroh yang sempurna. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Ketika kita mengerjakan sholat duha, kita bisa mendapat pahala yang setara haji dan umroh. Sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir untuk Allah hingga matahari terbit kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan sholat duha 2 rakaat, maka baginya seperti memperoleh pahala haji dan umroh sepenuhnya. Kemudian yang keenam, mendapatkan keuntungan dunia akhirat. Barang siapa sholat duha 2 rakaat, ia tidak akan termasuk golongan orang yang pelupa atau lalai.
Dan barang siapa sholat duha 4 rakaat akan dimasukkan kepada golongan orang-orang yang bertaubat atau kembali kepada Allah. Barang siapa sholat duha 6 rakaat akan dicukupi kebutuhannya pada hari itu. Barang siapa sholat duha 8 rakaat termasuk golongan hamba-hamba yang patuh. Dan barang siapa sholat duha 12 rakaat maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat Tabrani dari Abu Darda. Baik, selanjutnya keutamaan sholat duha yang berikutnya adalah Allah akan membangunkan istana di surga. Nah, tadi juga sudah disebutkan teman-teman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sholat duha 12 rakaat, maka Allah akan membangun baginya istana dari emas di surga. Masya Allah. Lalu yang berikutnya, keutamaannya adalah menjadikan seseorang dicatat sebagai orang-orang yang taat. Abu Hurairah berkata, kekasihku Muhammad mewasiatkan kepadaku 3 perkara yang aku tidak meninggalkannya. Yang pertama, agar aku tidak tidur kecuali setelah melakukan sholat witir. Lalu yang kedua, agar aku tidak meninggalkan 2 rakaat sholat duha, karena ia adalah sholat awabin. Serta yang ketiga, agar aku berpuasa 3 hari setiap bulannya. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini sahih. Selanjutnya, mendapat kebaikan setiap hari. Luar biasa, Masya Allah teman-teman. Ketika kita mengerjakan sholat duha, kita akan mendapatkan banyak kebaikan setiap harinya. Sebagaimana Allah Ta'ala berkata, wahai anak Adam, sholatlah untukku 4 rakaat dari awal hari, maka aku akan mencukupi kebutuhanmu pada sore harinya. Lalu yang terakhir, sholat duha dapat mencegah kita terjerumus ke dalam dosa. Jadi luar biasa sekali, Masya Allah teman-teman, banyak sekali keutamaan dari sholat duha. Dan sekarang kita simpulkan, sholat duha merupakan ibadah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab terdapat keutamaan dan manfaat sholat duha yang begitu besar. Seperti Allah akan mengampuni dosa-dosanya, lalu ada Allah cukupkan rizkinya, lalu kita bisa masuk surga melalui pintu khusus, yakni pintu duha, lalu mendapat pahala setara haji dan umroh, mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Allah juga akan membangunkan istana di dalam surga dan dicatat sebagai orang-orang yang taat, serta mendapatkan banyak kebaikan setiap harinya dan mencegah kita terjerumus ke dalam dosa. Baik, ibrahnya apa teman-teman yang kita dapat pada pembelajaran kita hari ini? Sebagaimana yang kita tahu bahwa sholat duha adalah salah satu sholat sunnah yang istimewa, karena banyak sekali manfaat dan keutamaan bagi setiap muslim yang mengerjakan sholat duha. Semoga setelah kita mengetahui banyak keutamaan dari sholat duha ini, kita semakin rajin dan rutin mengerjakan sholat sunnah duhanya ya teman-teman. Baik, sekarang kita langsung masuk ke proyeknya. Simaklah video pembelajaran fikih mengenai keutamaan sholat duha. Kemudian, buatlah poster dengan kreasimu sendiri pada buku gambar tentang keutamaan sholat duha. Setelah tuntas, foto dirimu dengan membawa poster yang telah dibuat, kemudian kamu kirimkan ke dalam classroom. Baik, alhamdulillah teman-teman, pembelajaran kita pada hari ini sudah tuntas. Kita akan tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Ustazah izin pimpin doa lagi ya teman-teman. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Alhamdulillah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dan tetap fokus hingga akhir. Ustazah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.